kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan ya. Kemarin kita sudah ya membaca bagaimana akhirnya ya anak-anak Imam Eli, Hofni dan Pinehas tewas di pertempuran, bahkan tabut Allah dirampas. Saat itu juga Imam Eli mendengar bahwa anaknya sudah tewas, lalu dia mati jatuh dari kursinya, batang lehernya patah. Dan saat itu juga istrinya Pinehas sedang hamil tua, dia mendengar suaminya mati dan tabut Allah dirampas. Saat itu juga dia mengalami sakit bersalin, lalu dia melahirkan anak dan dia menyamai anak itu Ikabod, yaitu kemuliaan Tuhan telah hilang ya. Dan kita lanjutkan sekarang ya 1 Samuel pasal yang kelima, judul perikopnya adalah tabut Tuhan di tanah orang Filistin. Sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, maka mereka membawanya dari Ebenezer ke Asdod ya. Orang Filistin mengambil tabut Allah itu, dibawanya masuk ke kuil Dagon dan diletakkannya di sisi Dagon. Ya, Bapak Ibu kita lihat di sini ya. Jadi orang Filistin mengambil tabut, dicuri dari orang Israel, lalu dibawa ke kuil tempat penyembahan berhala mereka. Tabut Allah itu dibawa ke sana dan akhirnya didekatkan dengan Dagon, yaitu dewa utama dari bangsa Filistin yang dianggap Allah mereka, yaitu Dagon. Jadi Dagon itu adalah dewa paling utama, paling besar, paling disembah dari bangsa Filistin, yang mereka anggap itu adalah dewa hujan yang bisa menurunkan hujan dan menjamin hasil panen mereka melimpah. Jadi bagi Filistin, Dagon itu adalah Allah yang berkuasa menurunkan hujan dan memberikan rejeki bagi tanah mereka. Tetapi ya orang Filistin seperti kebanyakan ya tetangga mereka itu adalah orang-orang kafir. Mereka menyembah banyak dewa. Semakin banyak dewa yang mereka miliki, semakin aman rasa hidup mereka. Itulah sebabnya mereka menginginkan tabut tersebut, karena mereka berpikir bahwa tabut itu ya dapat menolong mereka ya, karena mereka tahu bahwa tabut itu sudah menolong bangsa Israel selama ini dan tabut itu juga akan menolong mereka. Mereka akan mengkoleksi tabut itu sebagai koleksi dewa-dewa mereka. Tabut itu bisa menolong mereka juga, mereka pikir. Tetapi ketika orang yang tinggal di dekat tabut itu ya mengalami sesuatu, maka ya pada akhirnya ya mereka akan meninggalkan. Jadi begitulah sifat mereka itu. Dikatakan seorang Filistin mengambil tabut Allah, dibawanya masuk ke kuil Dagon dan diletakkannya di sisi Dagon. Ketika orang-orang Asdod bangun pagi-pagi pada keesokan harinya, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikannya ke tempatnya. Ya, lihat Bapak Ibu, ketika mereka menaruh tabut Allah itu di samping dewa mereka, mereka bangun pagi-pagi, mereka kaget, ternyata Dagon, dewa mereka tuh sudah jatuh, mukanya ke tanah dan jatuhnya di depan tabut Allah. Berarti memang kuasa dari Tuhan lebih besar daripada kuasa kegelapan yang lainnya. Saya ingat dulu ada seorang ibu, dia konseling sama saya, dia bilang, "Bu, di rumah saya itu mertua saya taruh patung-patung berhala dan dia selalu menyembah pada patung-patung itu. Saya pengen buang tapi saya takut pasti mertua saya marah kalau dia menganggap itu adalah dewanya." Saya bilang, ibu berdoa minta hikmat Tuhan. Jangan dilawan dengan kekerasan, nanti hubungannya jadi tidak baik. Ibu doa karena roh Tuhan lebih besar dalam diri ibu. Doakan saja maka Tuhan akan berperkara. Lepaskan berkat bagi mertua ibu, kasihi dia, doakan dia supaya dia bertobat. Lalu akhirnya dia berdoa Bapak Ibu, dia bilang, "Tuhan, aku percaya kuasa Tuhan lebih besar, aku tidak mau ada patung-patung dewa-dewa yang bukan dari Tuhan di rumah ini. Ya, aku tidak mau ada roh-roh jahat di rumah ini, aku berdoa dalam nama Yesus." Tiba-tiba ketika mertuanya sedang berdoa di depan patung itu jatuh dan terbelah menjadi dua. Ya, dan dari situ dia melihat bahwa ya kuasa Tuhan luar biasa ya, sehingga mertuanya nggak mau taruh patung-patung lagi di rumah ya. Demikian juga Dagon jatuh di depan tabut Allah, dikatakan di sana. Dan ketika orang-orang Asdod pagi-pagi bangun, mereka melihat patung itu Dagon itu jatuh, lalu mereka kembalikan ke tempatnya. Tetapi ketika keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Tetapi kepala Dagon dan kedua belah tangannya terpenggal
tinggal dan terpelanting ke ambang pintu. Hanya bagian Dagon itu yang masih tinggal. Itulah sebabnya para imam Dagon dan semua orang yang masuk ke dalam kuil Dagon tidak menginjak ambang pintu rumah Dagon yang di Asdod sampai hari ini. Jadi kita melihat ya kuasa Tuhan dinyatakan ya, sehingga akhirnya orang tidak lagi datang ke sana karena mereka menganggap bahwa Dagon itu kalah, dia tidak berkuasa. Ternyata tabut Allah lah yang lebih berkuasa ya. Dan ya kita lihat di sini ya, orang Filistin akhirnya ya meninggalkan Dagon dan mereka tidak lagi percaya. Ayat 6, tangan Tuhan menekan orang-orang Asdod itu dengan berat dan ia membingungkan mereka. Ia menghajar mereka dengan borok-borok ya. Baik Asdod dikatakan di sana ya, baik Asdod maupun daerahnya. Ketika dilihat orang Asdod bahwa demikian halnya, berkatalah mereka, tabut Allah Israel tidak boleh tinggal pada kita, sebab tangannya keras melawan kita dan melawan Dagon Allah kita. Sebab itu mereka memanggil berkumpul kepadanya semua raja kota orang Filistin dan berkata, apakah yang akan kita lakukan dengan tabut Allah Israel itu? Lalu kata mereka, tabut Allah Israel harus dipindahkan ke Gad. Ya Bapak Ibu lihat ya, akhirnya mereka itu melihat bahwa ya ketika banyak yang sakit, mereka melihat ya ternyata Tuhan menekan mereka dengan berat. Ya, ia menghajar mereka dengan borok-borok, yaitu kudis-kudis ya, baik di Asdod maupun juga ya di daerahnya, semua di situ kena sakit borok-borok. Ya, dan tabut itu akhirnya ya bangsa Filistin menyadari bahwa tabut itu bukanlah pertanda yang baik bagi mereka. Bahwa tabut itu adalah sumber kekuatan yang lebih besar daripada yang mereka lihat, kekuatan yang tidak bisa mereka kendalikan. Walaupun orang-orang Filistin baru saja menyaksikan kemenangan besar Allah Israel, saudara, atas dewa mereka, karena Dagon mereka tidak bertindak berdasarkan pengetahuan itu sebelum mereka ditimpa borok-borok. Ya, jadi kita melihat di sini ya, begitu juga ya kita melihat ya bahwa ya ketika itu mereka berkata ya tabut ini justru membawa malapetaka bagi kita. Ya, jadi padahal mereka lihat tabut itu mengalahkan dewa mereka. Ya, tapi akhirnya ternyata itu mendatangkan sakit bagi mereka. Ya, dan akhirnya mereka mengambil satu tindakan, mereka semua berkumpul dengan tua-tua mereka dan mereka mengembalikan tabut itu, dibawa akhirnya pindahkan ke Gad. Jadi mereka memindahkan tabut Allah Israel itu ke sana. Ayat 9, tetapi setelah mereka memindahkannya, maka tangan Tuhan mendatangkan kegemparan yang sangat besar atas kota itu. Ia menghajar orang-orang kota itu, anak-anak dan orang dewasa, sehingga timbul borok-borok pada mereka. Lalu mereka mengantarkan tabut Allah itu ke Ekron. Tetapi sesampai tabut Allah itu di Ekron, berteriaklah orang Ekron itu demikian, mereka memindahkan tabut Allah Israel itu kepada kita untuk mematikan kita dan bangsa kita. Sebab itu mereka memanggil berkumpul semua raja kota orang Filistin itu dan berkata, antarkanlah tabut Allah Israel itu, biarlah itu kembali ke tempatnya, supaya jangan dimatikannya kita dan bangsa kita. Sebab itu seluruh kota itu ada kegemparan, maut. Ya, tangan Allah menekan orang-orang di sana dengan sangat berat. Orang-orang yang tidak mati dihajar dengan borok-borok, sehingga teriakan kota itu naik ke langit ya. Orang-orang yang tidak mati dihajar dengan borok-borok, sehingga teriakan kota itu naik ke langit. Kita lihat ya, bangsa Filistin ini diperintah oleh 5 penguasa. Masing-masing penguasa tinggal di kota-kota yang berbeda. Ada di Gad, Ekron, Asdod, Askelon dan Gaza. Dan tabut itu dibawa pindah dari kota ke kota ya. Kota besar loh Bapak Ibu, dan setiap kali tabut itu datang malah mendatangkan masalah dan kekacauan bagi penduduk, kematian, malapetaka. Ya, dan kita lihat di situ akhirnya ya mereka tahu bahwa ya bukan disitulah tempatnya tabut Allah. Sebenarnya mereka tahu bahwa tabut Allah itu artinya juga kehadiran Allah.
Ya hanya satu sebenarnya, harusnya mereka berbalik kepada Tuhan, meninggalkan dewa, bertobat, maka akan mendatangkan berkat. Jadi ingat Bapak Ibu, ya kita tidak bisa menyogok Tuhan dengan cara apapun. Mereka mau coba curi tabut Allah karena dipikir itu membawa berkat. Tuhan tuh melihat hati. Sekalipun hari ini engkau merasa engkau Kristen, engkau rajin ke gereja, kalau hidupmu gak bertobat, maka bukan berkat yang engkau alami tapi kutuk. Ya sebaliknya Bapak Ibu, ketika engkau bertobat maka berkat akan engkau alami dari Tuhan. Jadi bukan soal tabutnya itu yang berkuasa, tetapi ya hidupmu itu yang tidak layak. Sekalipun engkau dekat dengan tabut, kalau hidupmu tidak layak, malapetaka yang akan engkau terima. Tapi ketika engkau dekat dengan tabut dan hidupmu layak dan berkenan, ketika bangsa Israel mereka berkenan kepada Tuhan, tabut itu membawa kemenangan. Tapi ketika mereka tidak taat, tabut itu membawa kekalahan bahkan kutuk bagi mereka. Karena itu sekali lagi kekristenan itu adalah sebuah hubungan dengan Tuhan. Bukan hanya soal kita menikmati mujizat-mujizat, tapi soal apakah hidup kita berkenan di hadapan Tuhan atau tidak, itu yang terpenting. Sekarang kita sudah di 1 Samuel pasal yang ke-6, tabut dikembalikan kepada orang Israel. Setelah 7 bulan lamanya tabut Tuhan itu ada di daerah orang Filistin, maka orang Filistin itu memanggil para imam dan para petenung. Lalu berkata kepada mereka, apakah yang harus kami lakukan dengan tabut Tuhan itu? Beritahukanlah kepada kami bagaimana kami harus mengantarkannya kembali ke tempatnya. Ayat 3, lalu kata mereka, apabila kamu mengantarkan tabut Allah Israel itu, maka janganlah kamu mengantarkannya dengan tangan hampa. Melainkan haruslah kamu membayar tebusan salah kepadanya, kepada Tuhan, maka kamu akan menjadi sembuh dan kamu akan mengetahui mengapa tangannya tidak mundur daripadamu. Sesudah itu bertanyalah mereka, apakah tebusan salah yang harus kami bayar kepadanya? Nyahur besar itu Tuhan. Jawab mereka, menurut jumlah raja-raja kota orang Filistin, 5 borok emas dan 5 tikus emas. Sebab itulah yang sama menimpa kamu sekalian dan raja-raja kotamu. Jadi buatlah gambar borok-borokmu dan gambar tikus-tikus yang merusak tanahmu. Sampaikanlah hormat kepada Allah Israel. Mungkin ia akan mengangkat daripadamu, daripada Allahmu dan daripada tanahmu tangannya yang menekan dengan berat. Ya Bapak Ibu, kita lihat akhirnya orang Filistin bertanya bagaimana cara mereka akan mengembalikan tabut itu kepada orang Israel. Lalu mereka panggil ya imam-imam dan para tua-tua dan para tukang sihir ya untuk memberitahu bagaimana cara, lalu mereka memberikan jawaban, jika engkau ingin mengembalikan tabut itu maka engkau harus mempersembahkan korban bakaran, korban ya dikatakan di sana korban ya bakaran kepada Tuhan ya, dan dikatakan kamu harus membayar tebusan salah kepadanya ya. Dan mereka bertanya, apa itu yang kau harus membawa emas sebagai ya persembahan, dan dikatakan di sana ya engkau harus membuat juga ya tikus emas dan borok emas. Dan ayat yang ke-6 berkata di sana, mengapa engkau berkeras hati sama seperti orang Mesir dan Firaun berkeras hati? Bukankah mereka membiarkan bangsa itu pergi ketika ia mempermain-mainkan mereka? Oleh sebab itu ambillah, siapkanlah sebuah kereta baru dengan 2 ekor lembu yang menyusui dan belum pernah kena kuk. Pasanglah kedua lembu itu pada kereta, tetapi bawalah anak-anaknya kembali ke rumah supaya jangan mengikutinya lagi. Kemudian ambillah tabut ya, muatkanlah itu ke atas kereta dan letakkanlah benda-benda emas yang harus kamu bayar kepadanya sebagai tebusan salah ke dalam suatu peti di sisinya. Dan biarkanlah tabut itu pergi. Perhatikanlah apabila tabut itu mengambil jalan ke daerahnya, ke Bet Semes, maka dialah itu yang telah mendatangkan malapetaka yang hebat ini kepada kita. Dan jika tidak, maka kita mengetahui bahwa bukanlah tangannya yang telah menimpakan kita ya, dan ini hanya kebetulan saja terjadi kepada kita.
Demikian diperbuat orang-orang itu, mereka mengambil 2 ekor lembu yang menyusui, dipasangnya padanya kereta, tetapi anak-anaknya ditahan di rumah. Dan mereka meletakkan dikatakan tabut Tuhan ke atas kereta, juga peti berisi tikus-tikus emas dan gambar benjol-benjol dan gambar benjol-benjol mereka. Lembu-lembu itu langsung mengikuti jalan ke Bet-Semes melalui satu jalan raya sambil menguak dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, sedang raja-raja kota orang Filistin itu berjalan di belakangnya sampai ke daerah Bet-Semes. Orang-orang Bet-Semes sedang menuai gandum di lembah. Ketika mereka mengangkat muka, maka tampaklah kepada mereka tabut itu, lalu bersukacitalah mereka melihatnya. Ayat yang ke-14, karena itu sampai ke ladang Yosua orang Bet-Semes itu dan berhenti di sana. Di sana ada batu besar. Mereka membelah kayu kereta itu dan mereka mempersembahkan lembu-lembu sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Orang-orang suku Lewi menuntun tabut Tuhan dengan peti yang ada di sebelahnya, yang di dalamnya ada benda-benda emas itu. Lalu menaruhnya di atas batu besar, dan pada hari itu orang-orang Bet-Semes mempersembahkan korban bakaran dan korban sembelihan kepada Tuhan. Ketika kelima raja kota Filistin melihat hal itu, pulanglah mereka ke Ekron pada hari itu juga. Jadi kita melihat untuk mengembalikan tabut itu pun tidak boleh sembarangan. Dan kita lihat di situ dikatakan bahwa harus mempersembahkan korban penghapus dosa. Apa yang dianggap akan dicapai dengan memberi korban penebus salah ini atau penghapus dosa, ini adalah satu sikap yang wajar terhadap kesulitan di dalam agama orang Kanaan. Orang Filistin berpikir masalah-masalah mereka adalah akibat dari kemarahan dewa-dewa mereka. Jadi orang Filistin berpikir bahwa masalah-masalah mereka yang timbul itu adalah akibat dari kemarahan dewa mereka, karena mereka telah mengambil tabut. Dan sekarang mereka berusaha melakukan segala upaya untuk mereka mengembalikan tabut itu dan menenangkan Allah atau dewa-dewa mereka. Para petenung mungkin membantu memilih persembahan yang mereka anggap bisa menyenangkan Allah mereka, tetapi persembahan itu berisi gambar-gambar borok dan tikus, bukan jenis korban penebus salah yang ditentukan di dalam hukum-hukum Allah. Betapa mudahnya merancang metode kita sendiri untuk mengakui Allah daripada melayani Dia dengan cara-cara yang diwajibkan oleh Tuhan. Perhatikan, mereka disuruh mempersembahkan korban penebus salah tapi dengan tikus emas dan juga gambar borok-borok emas. Dan bangsa Filistin berpikir nasihat dari tukang sihir itu benar. Padahal itu semua tidak sesuai dengan cara-cara Tuhan. Ayat 7 kita melihat di sana tadi, akhirnya imam-imam dan petenung-petenung Filistin merancang sebuah tes untuk mengetahui apakah Allah adalah benar-benar pribadi atau oknum yang menyebabkan kesulitan yang terjadi di antara mereka selama mereka berhadapan dengan orang Israel sehingga mati semua, apakah karena memang Tuhan Allah Israel. Dan 2 lembu betina yang baru saja melahirkan ditambatkan di sebuah gerobak dan dikirim ke perbatasan Israel dengan mengangkut tabut perjanjian. Lembu betina yang meninggalkan anaknya yang masih menyusui tentu harus melawan semua naluri keibuannya. Hanya Allah yang berkuasa atas hukum alam yang bisa menyebabkan hal ini terjadi. Allah mengirimkan lembu-lembu betina ke Israel bukan supaya mereka lulus dari tes yang dirancangkan oleh orang Filistin, melainkan untuk menunjukkan kepada semua orang tentang kuasa Tuhan yang ajaib. Jadi mereka mengambil 2 ekor lembu dan mempersembahkannya kepada Tuhan. Dan kita lihat di sana apa yang terjadi. Orang Israel mempersembahkan korban itu padahal tidak sesuai dengan apa yang dari Tuhan.
Mereka mengambil 2 ekor lembu yang menyusui, dipasangnya pada kereta, tetapi anak-anak ditahan di rumah. Mereka meletakkan tabut Tuhan ke atas kereta juga dengan peti-peti berisi tikus-tikus emas dan gambar benjol-benjol mereka. Lembu-lembu itu langsung mengikuti jalan ke Bet-Semes melalui satu jalan raya dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ya, orang Bet-Semes sedang menuai gandum di lembah. Ketika mereka mengangkat muka, maka tampaklah kepada mereka tabut itu, lalu bersukacitalah mereka. Ya, melihatnya. Karena itu sampai ke ladang Yosua orang Bet-Semes itu dan berhenti di sana. Di sana ada batu besar, ya, dan mereka membelah kayu. Karena itu mereka mempersembahkan lembu-lembu sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Orang-orang suku Lewi menurunkan tabut Tuhan dengan peti yang ada di sebelahnya, yang di dalamnya ada benda-benda emas itu, lalu menaruhnya di atas batu besar itu. Dan pada hari itu orang-orang Bet-Semes mempersembahkan korban bakaran dan korban sembelihan kepada Tuhan. Ketika kelima raja kota orang Filistin datang melihat hal itu, pulanglah mereka ke Ekron pada hari itu juga. Ya, ayat 17, inilah benjol-benjol emas yang dibawa orang Filistin kepada Tuhan sebagai tebusan salah. Dari Asdod 1, dari Gaza 1, dari Askelon 1, dari Gad 1, dari Ekron 1. Lagi tikus-tikus emas menurut jumlah segala kota-kota Filistin, kepunyaan kelima raja kota itu. Baik kota-kota yang berkubu maupun di susun-susun sekitarnya, dan batu besar yang di atasnya diletakkan dengan batu Tuhan. Ya, dengan yang di atasnya diletakkan mereka tabut Tuhan di ladang Yosua orang Bet-Semes itu adalah saksi sampai hari ini. Kita melihat di sini, ya, akhirnya mereka menganggap, ya, bahwa Allah yang mereka sembah selama ini, Allah orang Filistin, ya, itu ternyata tidak berkuasa Allah Israel. Ya, dan akhirnya tabut itu diangkat, ya, mereka ketakutan karena membawa malapetaka. Ya, dikatakan di sana, ya, akhirnya mereka mempersembahkan semua. Inilah benjol-benjol emas yang dibayar oleh orang Filistin. Ya, dikatakan kepada Tuhan sebagai tebusan salah dari Asdod 1, Gaza 1, ya, seperti tadi yang diminta. Tikus-tikus emas itu menurut jumlah segala kota Filistin, kepunyaan kelima raja kota itu, baik kota-kota berkubu maupun dusun-dusun sekitarnya, dan batu besar yang di atasnya diletakkan mereka tabut Tuhan di ladang Yosua orang Bet-Semes itu adalah saksi sampai hari ini. Ayat 19, dan ia membunuh beberapa orang Bet-Semes karena mereka melihat ke dalam tabut Tuhan. Ia membunuh 70 orang dari rakyat itu. Ya, rakyat berkabung karena Tuhan telah menghajar mereka dengan dahsyatnya. Dan orang-orang Bet-Semes berkata, siapakah yang tahan berdiri di hadapan Allah yang Maha Kudus? Ya, kepada siapakah ia akan berangkat meninggalkan kita? Lalu mereka mengirimkan utusan kepada penduduk Kiryat Yearim dengan pesan, orang Filistin telah mengembalikan tabut Tuhan, datanglah dan angkutlah, ya, itu kepadamu. Kita melihat, Bapak Ibu, ya, mengapa orang tewas karena melihat ke dalam tabut Tuhan. Bangsa Israel telah mendewakan tabut itu. Mereka berusaha untuk memanfaatkan kekuatan Allah menggunakan untuk tujuan-tujuan mereka sendiri dan bukan tujuan Tuhan, ya. Tetapi Tuhan semesta alam tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Untuk melindungi bangsa Israel dari kuasanya, Allah memperingatkan mereka untuk untuk tidak memandang kepada benda-benda sehingga dijadikan itu benda berhala lagi, ya, dan bukan kepada Tuhan. Ya, mereka datang melihat, ya, hanya orang-orang Lewi yang diizinkan memindahkan tabut Tuhan. Karena ketidaktaatan mereka, Allah melakukan penghukuman yang ia janjikan. Allah tidak bisa membiarkan bangsa Israel mengira bahwa mereka bisa memanfaatkan suasananya untuk tujuan-tujuan mereka sendiri. Kita lihat di sini, Allah tidak mungkin membiarkan mereka itu, ya, mengabaikan, ya, atau membiarkan mereka mengabaikan perintah-perintahnya dan masuk ke dalam hadiratnya dengan sembarangan. Allah menghendaki
ya siklus hidup yang baik dan juga terhormat, agar kita juga boleh dihormati ya oleh orang lain. Jadi Tuhan tidak mau ya bangsa itu memiliki tujuannya sendiri dan mengabaikan peringatannya, tetapi Tuhan mau hidup kita itu hidup yang bermoral. Allah tidak membunuh orang-orang Bet-Semes karena dia kejam. Allah membunuh mereka karena ya kalau ia mengabaikan dosa kesombongan mereka, maka ia akan mendorong seluruh bangsa itu masuk kepada kesombongan. Ya, dan akhirnya mereka semua berkabung karena kematian itu ya, dan akhirnya dikatakan di sana, siapakah yang tahan berdiri di hadapan ya Allah ya, dan dikatakan kepada siapakah ia akan berangkat meninggalkan kita. Lalu mereka mengirim utusan kepada penduduk Kiryat Yearim dengan pesan orang Filistin telah mengembalikan tabut itu ya, dan kita melihat akhirnya tabut itu dikembalikan kepada bangsa Israel dan mereka ya mengalami ketenangan karena ketakutan bahwa tabut itu membunuh banyak orang. Karena itu Bapak Ibu tetaplah setia kepada Tuhan ya, dan carilah perkenanan Tuhan. Mari kita renungkan firman ini, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati seluruh anak-anak-Mu yang setia mencari wajah-Mu, terutama mendengar firman Tuhan. Biar kuasa salib Kristus, kuasa kebangkitan Kristus, kuasa perubahan itu ada dalam hidup kami. Engkau lepaskan yang terikat dari dosa, sembuhkan yang sedang sakit. Tuhan, biarlah mereka terus sungguh-sungguh mencari Engkau. Berkati Tuhan untuk semua mereka yang dalam pergumulan hidup, Tuhan, menjadi jawaban rumah tangga, keterikatan dosa, ya bahkan apapun pergumulan hidup kami, keuangan, Tuhan turut bekerja. Mari buka hati dan tangan-Mu Bapak Ibu, karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.